Hai semuanya, perkenalkan nama saya Raquel Margareta Stohang dengan NIM 08051382025098. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membuat video laporan akhir praktikum dasar akustik pada materi yang terakhir, yaitu penggunaan frekuensi bunyi dan lebar deteksi dasar. Nah, jadi sebelum saya melakukan perhitungan pada frekuensi bunyi dan lebar deteksi dasarnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan. Nah, yang pertama itu, hidroakustik merupakan suatu teknologi pendeteksian bawah air dengan menggunakan suara atau bunyi untuk melakukan pendeteksian. Teknologi hidroakustik ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya itu informasi pada area yang dideteksi didapat diperoleh secara cepat atau real time, dan secara langsung di wilayah deteksi atau in situ, serta tidak berbahaya atau merusak objek yang ditelitinya atau disebut dengan friendly, dan pada frekuensi tertentu, karena pendeteksiannya itu dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan suara underwater sound. Nah, sehingga metode ini merupakan solusi yang cepat dan efektif untuk menduga objek yang ada di bawah air pada jurnal Cardano et al. Pada tahun 2019. Nah, frekuensi itu adalah jumlah, baik itu jumlah getaran, pemakaian, siklus, ataupun peristiwa. Frekuensi adalah ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan. Untuk menghitung frekuensi, seseorang itu menetapkan jarak waktu, menghitung jumlah kejadian peristiwa, dan membagi hitungan dengan panjang jarak waktu. Hasil perhitungan itu biasanya dinyatakan dalam satuan Hertz atau Hz, yaitu seorang nama pakar fisika Jerman, yaitu Heinrich Rudolf Hertz, yang menemukan fenomena ini pertama kali. Frekuensi sebesar 1 Hz yang dinyatakan peristiwa yang terjadi 1 kali per detik pada jurnal Waluyo et al. Pada tahun 2016. Nah, panjang gelombang adalah jarak dari satu puncak ke puncak lainnya, atau dari satu lembah ke lembah lainnya. Dari suatu gelombang yang dapat berubah berupa gelombang elektromagnetik, gelombang suara, atau gelombang lainnya. Pada umumnya memiliki denotasi huruf Yunani, lambda, yang biasa dilambangkan pada huruf lambda. Nah, panjang gelombang lambda itu memiliki hubungan inverse pada frekuensi F. Jumlah puncak pada frekuensi pada gelombang itu melalui sebuah titik dalam sebuah waktu yang diberikan. Panjang gelombang sama dengan kecepatan macam gelombang dibagi oleh frekuensi gelombang. Nah, ketika berhadapan dengan radiasi elektromagnetik dalam ruang hampa, kecepatan ini merupakan kecepatan cahaya C untuk sinyal gelombangnya yang di udara, yang merupakan kecepatan suara di udara. Nah, jadi menurut Kustaman 2017, semakin lemah tekanan suara, maka semakin panjang pula gelombangnya. Begitupun sebaliknya. Karena hal ini tuh ditentukan oleh tingkat gelombang yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik setiap medium penghantar bunyi. Nah, jadi kita masuk ke bagian lebar deteksi dasar, di mana perubahan panjang gelombang bunyi itu akan berpengaruh terhadap perubahan amplitude gelombang bunyi. Semakin panjang gelombang bunyinya, maka akan semakin tinggi lebar jika dipancarkan pada vertikal amplitudenya. Nah, hal ini tuh menyebabkan adanya keterkaitan antara frekuensi bunyi yang digunakan dengan lebar deteksi dasar. Semakin tinggi frekuensi bunyi yang digunakan, maka semakin sempit juga lebar deteksi dasarnya. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin kecil frekuensi yang digunakan, maka semakin lebar deteksi dasarnya. Lebar deteksi dasar ini menentukan luasan kolom atau dasar perairan yang bisa dideteksi oleh echo sounder. Nah, jadi pada laporan akhir ini kita tidak diberikan soal, yaitu pada suatu survei ada berbagai pilihan frekuensi yang dapat digunakan, yaitu dengan C-nya itu sama dengan 1500 meter per sekon, yang dimana dapat 4 soal, yaitu yang pertama A frekuensi 40 kHz dengan lebar deteksi 26, yang B frekuensi 50 kHz dengan lebar deteksi 26, dan yang C frekuensi 150 kHz dengan lebar deteksi 26, dan yang terakhir frekuensi 200 kHz dengan lebar deteksi 26. Nah, jadi di sini saya akan mencoba mengerjakan tugas laporan akhir ini. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat, sini saya telah mengerjakan soalnya, dan sini saya akan mencoba menjelaskannya. Yang pertama itu nih, dengan soal A, yaitu frekuensi 40 kHz dengan lebar deteksi 26. Nah, jadi pertama kali itu kita memakai rumus yang tadi saya bacakan, yaitu C sama dengan lambda dikali V. Nah, di sini karena C dengan frekuensinya itu sudah diketahui, maka kita sini tinggal mencari lambda, di mana kita memakai rumus lambda sama dengan C dibagi V. Nah, di mana lambda sama dengan 1500, seperti yang sudah diketahui di sini 1500, dan dibagi V yaitu 40 kHz, hasilnya itu sama dengan 37,5.
Nah, selanjutnya kita mencari tan, di mana rumus tan itu adalah depan per samping pada segitiga, yaitu sini diketahui tannya itu adalah 26. Nah, karena kita memakai segitiga yang kita mengambil sebelahnya saja, tidak 360. Nah, jadi kita di sini membagi 26 itu menjadi 26 bagi 2, makanya kita dapat tan 13. Tan 13 itu sama dengan 0,46. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja 0,46 sama dengan X dibagi 37,5. Nah, jadi selanjutnya itu kita dapatkan hasilnya X sama dengan 17,25. Nah, sekarang kita tinggal mencari lebar deteksinya, yaitu dengan cara kita kalikan 17,25 ini kita kalikan 2. Kenapa kita kalikan 2? Dikarenakan sebelumnya kita telah membagikan yang 26 itu kita bagikan menjadi 2. Nah, karena sudah kita bagikan, kita kalikan kembali menjadi 2 agar hasilnya itu sama. Nah, jadi kita kalikan menjadi 2, 17,25 dikali 2, yaitu adalah 34,5. Nah, jadi di sini kita mencari luas pancaran BIM, di mana rumusnya itu setengah dikali A kali T, yaitu setengah kali 34,5 dan kali 37,5. Nah, di mana A-nya itu sudah kita dapatkan 34,5 dan T-nya itu tingginya sama dengan 37,5 di sini sebelumnya. Nah, hasilnya itu adalah 646,875 meter kubik. Nah, selanjutnya yang kedua itu meter kuadrat. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada rumus B, yang B yaitu adalah frekuensi 50 kHz dan lebar deteksi 26. Nah, jadi cara pengerjaan ini sama seperti yang tadi, kita cari dulu C-nya dengan cara kita bagikan 1500 dibagi 50, hasilnya 30. Nah, karena tadi kita lebar deteksinya 26 sama dengan yang tadi, jadi kita tetap memakai tan 13, yang dimana tan 13 itu sama dengan 0,46. Kita masukkan langsung 0,46 sama dengan X dibagi 30, X-nya sama dengan 13,8 meter. Nah, lanjut kita cari lebar deteksinya dengan cara kita kalikan 13,8 ini dikalikan 2, sama dengan hasilnya 27,6 meter. Yang selanjutnya kita mencari luas pancaran BIM, di mana kita menggunakan rumus setengah kali A kali T, sama dengan setengah kali 27,6 kali 30, di mana lebar deteksi dasar itu didapatkan 414 meter kubik, meter kuadrat. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu frekuensi 150 kHz dan lebar deteksi 26. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa semua soalnya ini sama lebar deteksinya. Jadi kita tinggal mencari perbedaan dari frekuensinya ini aja. Nah, sama seperti yang tadi juga, bahwa kita masukkan saja rumusnya, C sama dengan lambda kali V, C lambda sama dengan 1500 dibagi 150 sama dengan hasilnya 10 meter. Selanjutnya kita masukkan tan 13 tadi, hasilnya 0,46, di mana hasil X-nya sama dengan 4,6 meter. Dan selanjutnya kita dapatkan lebar deteksi dasarnya itu 4,6 meter ini kita kalikan 2, di mana hasilnya 9,2 meter. Dan yang terakhir kita cari luas pancaran BIM-nya. Nah, yaitu luasnya itu setengah kali A kali T, di mana setengah kali 9,2 dikali 10, yaitu hasilnya 46 meter kuadrat. Nah, yang terakhir itu frekuensi 200 kHz dengan lebar deteksi 26. Nah, di mana C-nya itu sama dengan lambda kali V, di mana lambda sama dengan 1500 dibagi 200, hasilnya 7,5. Selanjutnya kita cari tan 13-nya, di mana hasilnya X dibagi 7,5, yang hasilnya itu X-nya itu 3,45. Selanjutnya kita cari lebar deteksi dasarnya, yaitu X sama dengan 3,45 dikali 2, sama dengan 6,9 meter. Dan yang terakhir kita cari luas pancaran BIM-nya, L sama dengan setengah kali A kali T, L sama dengan setengah kali 6,9 dikali 7,5, L sama dengan 51,75 bagi 2, yang terakhir adalah hasilnya itu, hasil luasnya itu adalah 27,875. Nah, jadi ini dia daftar pustaka yang telah saya dapatkan pada laporan hari ini, akhir ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.